نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dengan nikmat-nikmat itu kita bisa menuntut ilmu, bisa hadir di majelis ilmu. Tugas kita hanya mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk waktu. Karena kalau kita tidak diberikan kesempatan, waktu, kita tidak bisa melaksanakan amal soleh, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak berikan kesempatan. Maka ada dua nikmat yang sering dilupakan. Maghmun fihi ma katsirun minan nas, siha wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Maksudnya apa? Nikmat waktu luang. Nah, jadi waktu ini berharga sekali. Ya, terkadang kalau kita jumpai orang-orang merasa menyesal karena tidak memanfaatkan waktunya. Maka kita terus berdoa dan terus berharap agar umur atau waktu yang Allah berikan kepada kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting bukan panjang dan pendeknya umur, tetapi berkah atau tidaknya. Nah, seperti itu hakikatnya umur. Seperti Hasan Al-Basri, ya, rahimahullah taala menjelaskan, umur itu waktu itu adalah seperti, ya, potongan-potongan hari. Ya, umur kalian itu seperti potongan-potongan hari. Ketika berlalu hari satu ke hari berikutnya, berarti telah hilanglah sebagian dari kita. Ya. Kalau selesai hari ini, kemudian masuk ke hari berikutnya, selesai juga hari itu, kemudian masuk lagi hari berikutnya, maka sejatinya umur kita itu berkurang. Betul. Ya. Pergi meninggalkan kita. Maka yang harusnya orang ketika merayakan hari ulang tahun, ketika kita jumpai mereka yang memperhatikan hari kelahirannya, bukan seneng-seneng harusnya, tapi sedih. Nambah umur makin soleh atau enggak gitu. Nambah umur sudah banyak atau belum yang kita perbuat untuk Allah dan Rasulnya. Ya, inilah yang kita harapkan agar kita lebih memperhatikan tentang umur yang Allah berikan. Kalau sudah memperhatikan itu, otomatis kita tidak akan lengah untuk bermaksiat, untuk beribadah. Ya, pokoknya harus konsisten. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarganya, dan begitu juga para sahabat-sahabatnya dan orang yang selalu mengikuti sunnahnya dan rindu akan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan juga meminum telaga Kautsar yang telah kita bahas, surat Al-Kautsar. Allahumma amin. Alhamdulillah, kemarin kita telah membahas surat Al-Humazah. Isinya tentang apa? Cacian, ya, celaan, orang yang gitu. Ujung-ujungnya apa? Dia adalah orang yang condong terhadap dunia. Pokoknya isinya dalam hati dan pikirannya dunia saja. Nggak ada akhiratnya. Bahkan kalau kita tahu dunia itu kan artinya rendah dana. Dunia, rendah, ya, hina. Itu arti dunia. Atau emas, zahab. Emas kan zahab, ya. Zahab itu zahaba. Artinya apa zahaba? Pergi. Perak apa? Fiddah. Fiddah apa fiddah? Perak. Fiddah itu kalau arti yang lain itu adalah mencar, berpecah. Nah, jadi kalau kita ngandelin dunia, ngandelin emas, ngandelin perak, itu nggak ada apa-apanya, sia-sia. Nah, jadi walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Nah, dalam Al-Qur'an surat Al-Imran itu kalau Rasulullah bersifat keras, maka umatnya akan lari dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Sifat Rasul itu lembut. Ya, lintalahum. Ini yang berikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat rahim kepada Rasulullah. Ya.
Oleh karenanya jangan bersandar kepada hal-hal duniawi. Seperti apa tadi? Emas, perak, ya. Apalagi mal, harta juga tidak boleh. Makanya kalau Al-Humazah kemarin ya, apa? Alladzi jama'a malau mal. Andalkan mal. Dia berpikir dengan hartanya itu apa saja dia mau berbuat sesukanya tanpa batas. Semau apa yang ia inginkan. Ya, sebanyak apapun yang ia mau. Nah, ini mal. Padahal mal itu kalau arti lain adalah miring, mal. Miring. Jadi orang yang kebanyakan mal, nah, bisa jadi miring. Ya. Ya wa yamilu mailan. Nah, jadi mal. Makanya kalau orang yang tidak bisa mengendalikan hartanya, ia yang akan dikendalikan harta. Nah, naudzubillah min dzalik, akan dibakar ke neraka hutomah. Nanti orang-orang begini nanti ya kerjaannya mencaci, melaknat keadaan. Nah, ini nggak boleh. Sampai terkadang mereka melaknat waktu. Nanti kita masuk ke waktu. Al-Asr ini tentang waktu. Kan banyak orang terkadang, aduh, kayak gini ya, coba gini. Menghina atau menyalahkan waktu. Padahal tidak boleh menyalahkan waktu. Salahkan kita yang tidak bisa memanfaatkan. Kok waktunya sempit sekali, kok waktunya terbatas, kok laki-laki waktu. Padahal yang salah di kitanya tidak memanfaatkan waktu. Maka sebelum kita masuk surat Al-Asr, ya di sini adalah akan memberikan sedikit ya prolog bahwasanya surat Al-Asr ini surat yang sangat istimewa. Jangan kira surat yang pendek itu remeh. Coba kita sudah belajar surat Al-Ikhlas. Bagaimana? Sepertiga dari Al-Kautsar sebagai pendorong Rasulullah untuk bangkit kembali. Ya, yang waktu itu sempat futur sebentar. Terus apa lagi? Surat An-Nasr tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang nanti cikal bakalnya membuka futuhat-futuhat yang lain. Jadi fathun, pembuka, kemenangan, penaklukan yang luar biasa. Ya, ini kota Mekah. Nah, jangan remeh, surat yang pendek-pendek ini adalah surat yang sedikit akan hikmahnya. Padahal ya, Allah kalau menurunkan surat pendek itu padat sekali. Nah, itu ya. Dan kemudian surat Al-Asr ini membahas tentang keimanan dan konsekuensi keimanan. Ya. Keimanan, orang yang beriman ya, itu seperti apa? Dan konsekuensinya seperti apa nanti? Harus ngapain syarat-syaratnya orang beriman itu? Ya. Sehingga kalau orang sudah memastikan dirinya beriman, jangan sampai dia hadirkan hawa nafsu kalau ada perintah Allah. Seperti perintah untuk puasa Ramadan. Memang lapar 1 bulan. Tapi kalau dia yang hadir keimanannya, nah, dia laksanakan. Nggak pakai hawa nafsunya. Suruh sholat 5 waktu. Yang hadir imannya, bukan hawa nafsunya, bukan pitanya, tapi imannya. Ya, apalagi suruh ngapain? Suruh zakat, yang hadir imannya. Jadi tidak berat. Kalau orang yang beriman pasti dia akan melakukan sesuai dengan imannya. Tetapi kalau orang itu tidak beriman, maka ke depannya itu akan menyusahkan dia, akan menyulitkan dia. Contoh, orang ngaku beriman, tapi suruh sholat kok kayaknya malas, berarti ada masalah dengan imannya. Dia ngaku beriman, tapi dia masih belum bisa meninggalkan dosa-dosa besar seperti apa? Zina, seperti apa? Minum, khamar, dan lain sebagainya. Berarti dia imannya bermasalah. Nah, maka inilah kewajiban, nanti rangkaian dari surat Al-Asr ini adalah kewajiban bagi seorang yang beriman. Harus seperti apa? Makanya Allah tidak segan-segannya menempelkan kata khosir atau khosrun ini, rugi bagi orang yang tidak mengamalkan ini. Jadi nanti kalau kalian sudah memahami ini, kalau hafal sudah semua ya. Bagi yang permisa yang di YouTube dan kemudian yang di sini offline maupun online, mungkin sudah hafal surat Al-Asr. Tapi maka kita mentadaburinya. Maka setelah mentadaburinya, kita harus melaksanakannya. Karena kalau tidak, pasti kita rugi. Udah pasti itu. Lafi, bukan fi saja. Di situ pakai fi saja atau lafi. Lafi husrin, lafi. Lam taukid. Nanti kita akan jelaskan. Nah itu jadi ini adalah surat bagaimana kita menguatkan iman untuk bergerak sesuai Allah dan Rasulnya. Taat sesuai Allah dan Rasulnya. Ini. Kita masuk kepada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Ya, demi
masa, demi waktu. Ada yang mengatakan ya ada yang khusus waktu asar, ada yang demi masa. Sebelum kita bahas al-asarnya, Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullah taala ketika menuliskan tafsir Ibnu Katsir di depan membahas surat ini dengan sebuah kisah tentang Amr bin As. Ya, tahu Amr bin As? Tapi sebelum masuk Islam. Nah, jadi beliau kan ketika telah masuk Islam, ia menjadi panglima dan orang yang berpengaruh di dalam Islam. Nah, sebelum ia masuk Islam, dan kemudian dia bertemu dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Tahu Musailamah Al-Kadzdzab? Yang mengaku dirinya menjadi ya setelah Rasulullah wafat nanti. Maka banyak sekali nanti ujiannya. Nah, kemudian Musailamah ini berkata, "Mada unzila ala sahibikum fi hadhihi muddah?" Apa yang turun ya kepada Rasulullah, maksudnya kepada Muhammad itu dalam dekat-dekat ini ya, dalam masa-masa ini. Kemudian Amr bin As sebelum masuk Islam loh, hafal ayat yang turun dari Jibril ya, diceritakan kepada Muhammad itu adalah surat Al-Asr. Dibacakan sama Amr bin As. Ya, dia orang Arab, otomatis kalau tahu bahasa Arab langsung hafal, apalagi cuma tiga ayat. Tapi memang belum beriman waktu itu. Ya. Maka dibacakanlah wal 'asr innal insana lafi khusr sampai akhir. Nah, kemudian kata Musailamah Al-Kadzdzab, "Oh iya, saya juga bisa. Saya kemarin juga dapat wahyu yang mirip seperti itu." Ya. Nih, wahyunya seperti ini, kata dia, ya. Ya wabr, ya wabr. Innama anta udhunaini wasadar wasairuki hafzun naqz. Nah, jadi apa? Musailamah membuat surat seperti Al-Quran. Mengarangnya, dia menceritakan bahwasanya telah turun wahyu juga yang persis seperti itu. Tetapi kembali lagi, adakah bisa yang menandingi Al-Quran? Tidak akan pernah. Bahkan Al-Quran membuat tantangan di awal ya. Gimana? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislihi. Fa'tu bi suratim min mislihi. Cukup satu ayat saja, enggak usah banyak-banyak. Satu ayat saja atau satu surat saja, fa'tu bi surah, satu surat saja yang bisa menandingi Al-Quran. Enggak usah 2 surat, 3 surat, satu surat saja. Bahkan wad'u syuhada akum min dunillah. Panggillah semua saksi-saksi. Tapi apa? 1400 lebih tahun tidak akan bisa ditandingi sampai ke depan. Al-Quran tidak akan pernah. Maka ini ya mukjizat dari Al-Quranul Karim. Maka ketika Musailamah menyampaikan itu, ya artinya apa tadi? Wabr, ya wabr. Wahai kelinci. Nah, kelinci sebenarnya wabr ini seperti hir atau seperti kucing ya, tapi telinganya agak panjang. Jadi sejenis kelinci gitu saja. Walaupun bukan kelinci asli, tapi sejenis kelinci hewan. Ya wabr, ya wabr. Innama anta udhunani wassadar. Kamu punya 2 telinga dan 1 dada. Itu coba. Mau nandingin Al-Quran pakai seperti itu kalimatnya. Masya Allah. Ya. Wasairuki hafzun naqz. Dan selebihnya adalah lubang yang untuk kamu berputar di dalamnya, tinggal di dalamnya. Maksudnya apa? Ini mensifati sifat binatang saja, menceritakan. Itu juga karangannya dia. Ya, mau menandingi kesucian Al-Qur'anul Karim. Nah, ini luar biasa. Maka hati-hati. Dan adakah Musailamah di zaman sekarang? Ada. Coba, ada di daerah Jogja itu tesis ya, menggugat keautentikan wahyu Tuhan. Jadi menggugat kemurnian Al-Qur'an. Kalau bahasanya itu. Jadi Al-Qur'an digugat. Ini kan luar biasa. Padahal dari Al-Qur'an, dari setiap katanya itu memiliki hikmah yang besar, ya, hikmah yang besar. Coba. Setelah ini kan pakai wa semua, amanu wa amilus sholihat wa tawa bil haq wa tawa. Pakai wa semua kan? Karena satu saja kita nggak pakai ini, kita akan rugi. Contoh, amanu kita beriman saja, kita memiliki ilmu. Tapi nggak beramal soleh, ini rugi. Sudah berilmu, beramal soleh, sudah menasihati kepada mana? Kesabaran, kebaikan, kebenaran tentang Islam, dakwah ilallah. Tetapi kita nggak sabar juga. Jadi satu saja. Makanya nih, subhanallah, ketika kita meneliti detail dengan Al-Quran, Allah menempatkan hurufnya satu persatu penuh makna. Ya, pakainya wa. Oke, kita masuk wal asr. Ya. Oh, tadi belum dilanjutkan dulu ya.
Kemudian mendengar itu Amr bin As berkata kepada siapa? Musailamah, "Wallah, innaka la ta'lam anni a'lam annaka takdzib." Demi Allah, apakah kau tidak mengetahui bahwasanya aku kan sudah tahu dan aku juga lebih tahu kalau kamu itu adalah seorang pembohong. Takdzib, kadzab. Makanya Musailamah al-kadzab. Kerjanya bohong aja sampai terkenal bohongnya. Makanya bukan kadzib tapi kadzab. Bohong banget gitu. Seringnya nempel sifat bohongnya sampai tidak ada jujurnya gitu. Biarpun ketika dia ngomong jujur ya terkenal bohongnya karena bohongnya lebih banyak dibanding jujurnya. Nah, ini hati-hati. Nah, itulah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan kemudian bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang surat ini? Imam Asy-Syafi'i berpendapat, "Lau tadabburan nas hadhihi surah lawasi'atuhum." Kalau manusia mau mentadabburi surat ini Al-Asr, maka sudah cukup bagi dia. Mau betul-betul mentadabburi surat ini maka sudah cukup bagi dia. Bahkan di dalam tafsir Imam Ali As-Sabuni menjelaskan dan juga menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i yang lain yang semisalnya adalah, "Laulam yunzilullah minal Qur'an siwa hadhihi suratul karimah lakafatin nas." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali hanya surat ini saja, ya, itu sudah cukup bagi manusia. Maksudnya apa? Ya sudah, kalau betul-betul kita mendalami surat ini, maka beres urusan. Tapi betul-betul mengamalkannya, ya. Ya, surat pendek padahal. Ya, wal 'asr. Ini pentingnya kita menjaga waktu. Pentingnya kita menjaga waktu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afnah." Tidak akan bergeser satu langkah pun, ya, seorang hamba pada hari kiamat kecuali nanti ditanyakan 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma afnah. Umurnya dipakai buat apa? Ini penting nanti. Pertanyaan yang harus kalian jawab di yaumul qiyamah. Saya umurnya buat ngaji, buat mondok, buat ngafal Quran, ya, buat belajar ilmu-ilmu agama, buat berdakwah, buat bantu orang tua. Kalau urusan-urusan itu baik, alhamdulillah. Tapi kalau ada umur kalian yang terpakai kepada hal keburukan, nah, kalian harus membalas dengan yang baik. Karena repot nanti urusannya. Ya. Apalagi memakai dengan hal-hal yang sia-sia, masya Allah. Saya nggak ngapa-ngapain, nah itu repot lagi, ya. Yang kedua, an ilmihi fi ma fa'ala. Tentang ilmunya. Ilmunya dipakai untuk apa? Diamalkan atau enggak? Nah, ini penting. Banyaknya dia punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, itu sia-sia. Makanya berkali-kali kita sampaikan, ilmu itu yang sampai diamalkan. Kalau belum diamalkan berarti belum jadi ilmu. Pengetahuan yang belum dipraktekkan itu belum jadi ilmu. Dia hanya sekedar wawasan saja, info. Kalau sudah dipraktekkan, apalagi sampai istiqomah, nah itu baru ilmu yang bermanfaat. Dan kemudian yang ketiga, an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia dapat dan untuk apa dia keluarkan. Dapatnya dari mana? Keluarkannya untuk apa? Itu semua ditanyakan dulu. Ya. Jadi masih terdiam di tempat kita sampai ditanya pertanyaan-pertanyaan ini. Yang terakhir, an jismihi fi ma'ablah atau an syababihi fi ma'ablah. Yaitu apa? Tubuhnya ini dipakai buat dalam keadaan apa? Apakah tubuh yang kita punya ini dalam kemaksiatan atau di dalam kebenaran, di dalam petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, atau memang kita tidak menjaga lingkungan kita dengan hal-hal yang kurang baik, jangan hal-hal yang sia-sia. Nah, ini makanya perlu jaga badan kita, jism kita, ya, tubuh kita ini kepada hal yang baik. Jangan sampai kita baik, Ustadz,
Tapi kita naruh tubuh kita atau kita berada di tempat yang kurang baik ketika azab Allah turun, kita tidak bermaksiat, tetapi kita juga kena. Ini menjaga lingkungan yang luar biasa. Penting. Kalau kita mau tinggal suatu tempat itu, ya konsepnya al-jar qabla dar. Tetangga itu lebih kita perhatikan sebelum tempat tinggal. Kenapa? Kalau bisa beli tetangga dulu. Karena tetangga atau lingkungan yang baik itu lebih mahal dibanding rumah yang bagus. Rumahnya bagus, lingkungannya nggak peduli gimana. Tapi rumah biasa saja, bangunan juga nggak bagus. Tapi kalau lingkungannya luar biasa, solehnya luar biasa, bagusnya, nah ini tentunya akan lebih mahal. Nah, ini penting menjaga lingkungan. Nah, wal asr. Nah, kok ketukar nih? Wal asr. Waktu asar atau segala waktu. Ya, kalau di sini aqsamulakum biddar waz zaman, dengan waktu. Ya. Bisa Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah bukan hanya dengan waktu ini, asar ini, tetapi juga dengan waktu secara umum. Begitu juga Allah di dalam surat yang lain bersumpah dengan waktu-waktu khusus seperti apa? Hiya wadduha, terus wal lail liidza wan nahari idza, banyak sekali. Waktu siang, waktu malam, waktu duha, wal fajr, waktu fajar. Kemudian apa lagi? Was subhi idza, waktu subuh. Karena apa? Ini menandakan waktu itu penting. Allah itu kalau bersumpah memakai sebuah kata di dalam Al-Quran, itu menandakan sumpahnya itu serius dan waktunya itu berharga. Ya, waktu itu berharga. Jadi waktu-waktu itu jangan sampai kita sepelekan. Terkhususnya waktu yang Allah sebut al-asr ini, masa-masa seluruh hidup kita, jangan sampai disia-siakan. Ya, waktu ini penting. Innal insana lafi khusrin. Ayat yang kedua. Sesungguhnya siapa? Manusia di dalam betul-betul di dalam kerugian. Memakai insan, ingat ini bukan memakai nas. Padahal kan sama saja manusia, iya, ya. Innan nasa lafi khusrin. Bukan, tapi innal insana. Apakah Allah memilih insan tanpa sebab? Ada sebabnya. Insan itu berlaku ke semua. Anas juga berlaku ke semua. Tetapi bedanya kalau anas dia kita bisa mengklaim, oh kita kan beriman. Contoh, ya ayuhan nas. Yang dimaksud apa ini? Anasnya nih, bisa orang kafir, bisa orang mukmin. Tapi kalau kita tidak melakukan itu berarti kita tidak termasuk itu. Tetapi kalau ya ayuhal insan itu berlaku ke semua, walaupun dia sudah beriman juga masih tetap berlaku untuk insan. Maka ada yang berpendapat kalau ya ayuhan nas turun di ayat Makkiyah, maka dia maksudnya orang-orang kafir. Walaupun dia juga berlaku kepada orang muslim ketika dia memiliki sifat-sifat yang dijelaskan. Tapi kalau insan tidak peduli, dia tidak secara umum seperti Anas, dia kepada pribadinya khusus. Bukan muslim, bukan kafir, ya semuanya masuk ke pribadinya masing-masing. Ya. Kalau Anas saja, ya kalau dia melakukan ini berarti dia kafir, ya. Kalau yang ini dia muslim. Tapi kalau insan berlaku ke setiap individu. Ya. Jadi yang rugi di sini bukan hanya orang kafir, orang beriman pun bisa jadi rugi. Paham nggak? Paham di sini? Kalau Anas, ayat Anas, surat kemudian atau ayat yang menjelaskan ya Yohanes, itu menjelaskan tentang perbuatan buruk misalnya, seperti ini atau seruan umum. Ya. Nah kalau kita tidak termasuk di dalamnya, kita sudah beriman, berarti dia khusus untuk orang kafir, tidak beriman. Tetapi kalau insan, itu semua biarpun kita sudah beriman tetap masuk. Tetap kita bisa rugi. Itu Anas. Insan. Ya, insan. Contohnya apa? Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqal insan. Contohnya seperti surat At-Tin. Apa? Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ya, itu menandakan bahwasanya sudah diciptakan setiap insan itu dengan sosok yang sempurna. Yang paling
bagus seperti ini. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Ayat itu dijelaskan bukan hanya untuk orang kafir, tapi untuk orang mukmin juga. Bosnya sadar ketika dia sudah bekerja keras dan kemudian berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari perjumpaan. Fa'amma man utiya kitaban, begitu. Terus kemudian ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Disebutkan lagi apa sih yang membuat kamu tuh lupa sama Allah? Apa yang membuat kamu itu berbuat maksiat kepada Allah? Jadi kan ayat itu insan itu menusuk atau menunjuk ke seorang, ya, seseorang semuanya, per individu maksudnya, nggak secara anas, enggak, tapi individu, ya, sebutkan. Itu insan, tipenya begitu. Maka jangan sampai merasa tenang kita sudah beriman, tenang kita sudah beramal, tetapi belum beruntung, masih rugi. Karena beriman, beramal tidak cukup, nanti harus ada mengajak orang, harus saling bersabar, menasehati. Ya, ini yang kita akan sampaikan. Maka innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia, baik Islam, baik yang kafir, itu sungguh, pakai lam taukid, lafi khusrin, di dalam Jadi kalau nggak ngamalkan surat ini ya rugi, itu saja. Kecuali ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, banyak sekali pendapat ulama tentang iman. Bahkan ada yang mengatakan kita beriman seperti kita meniti jalan yang di mana di situ banyak duri atau jurang. Jadi tetap harus hati-hati. Itu makna iman. Dan di dalam hadis juga disebutkan iman kan banyak sekali. Ada 70 cabang. Paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan imatatul adha anit thariq, menyingkirkan duri, misalnya. Malu sebagian dari iman banyak sekali cabangnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff dijelaskan iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya itu akan lahir sebetul-betul iman. Shadiqun itu, shadiq orang yang jujur, ketika dia ada tsumma lam yartabu, ia tidak ragu. Jadi maksudnya di sini adalah iman yang tidak pernah ragu terhadap keimanannya. Karena kalau iman yang masih ragu nggak akan nanti terlahir apa? Wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw, nggak akan hadir. Kenapa? Dia juga masih ragu keimanannya. Contoh seperti ini. Antum sudah meyakini satu kebenaran. Kalau antum tahu betul-betul itu benar, apa yang antum lakukan? Antum mengamalkannya, antum bergerak. Terus setelah bergerak antum ngasih tahu temannya, kan begitu. Terus kalau ada orang yang menyalahkan, antum bagaimana sifatnya? Tetap berjuang, tetap sabar. Kalau antum ragu dengan ilmu yang antum dapat tadi, itu apa yang antum dapatkan, apa yang antum lakukan, antum kan cukup nggak sampai beramal itu. Saya tahu, cuma masih ragu, saya ini benar apa salah. Ya, maka di sini imannya yang tanpa ragu. Karena iman tanpa ragu akan menghasilkan amal soleh, akan menghasilkan dakwah, kita mengajak orang untuk ikut, untuk serta, untuk andil. Dan juga orang yang imannya tidak ragu, dia itu tidak sedih, tidak kecewa, dia tetap akan berjuang, akan tetap bersabar. Ada pengikutnya, walaupun ada pengikutnya maupun yang tidak ada pengikutnya. Ada followernya walaupun tidak ada followernya. Tetap yang saya sampaikan adalah kebenaran, kan gitu. Kalian akan seperti itu. Saya tugasnya hanya menyampaikan. In alaika illal balagh. Saya hanya menyampaikan tugasnya. Mau kamu ikut mau enggak, yang penting menyampaikan. Nah, inilah iman yang lam yartabu. Tidak ragu, keimanan. Nah, tapi memang ya dijelaskan para ulama, iman itu bisa naik dan bisa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu bisa naik tapi dengan ketaatan. Nah, kembali lagi. Dan iman itu bisa turun dengan kemaksiatan. Pokoknya kalau kalian lagi ada bermaksiat, itu yakinlah iman lagi turun. Ya.
Kalau lagi sesuatu melakukan keburukan, iman lagi turun. Karena tidak mungkin orang yang imannya tinggi melakukan keburukan, apalagi yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu kan terkait Allah dengan dirinya. Keimanan dalam hati. Kalau dia mencintai Allah, ya nggak mungkin dia melakukan hal yang buruk. Contoh antum mencintai seseorang, Alfi misalnya. Orang ini nggak suka gini. Antum mencintai orang itu, antum kira-kira mau nggak melakukan apa yang dia tidak suka? Tidak. Otomatis kalian akan melakukan apa yang dicintai, yang dicintai orang yang kita cintai. Orang tua kita pinginnya begini-gini. Kalau kita betul-betul cinta ke mereka, kita akan nurut itu. Kecuali tadi ragu, nggak benar-benar cinta. Ya, ini iman. Nah, makanya iman ini tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Maka bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim di juz 7 itu kalian sudah melewatinya, ya, ketika mencari Rob saya seperti apa? Lihat kemana? Nah, Syams, matahari. Lihat kemana? Bulan. Kan begitu. Ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada dia hidayah, akan mendatangkan dia ilmu, taufik dan lain sebagainya. Nah, maka kalau orang yang masih belum belajar, sulit untuk menaikkan keimanan. Tapi iman ini akan bisa naik kalau kita belajar dan dekat dengan kalam Allah, ini Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka kalau karakteristik orang yang beriman, kalau dibacakan ayat Al-Qur'an gimana? Gimana? Orang yang dibacakan ayat Al-Qur'an zadadhum imana. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia makin semakin kuat imannya, semakin bertambah. Dan akan menggantungkan seluruh urusannya hanya kepada bertawakal kepada Allah. Tetapi karakteristik orang yang enggak beriman, dibacakan ayat Al-Qur'an, dia maka fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Tambah lagi kekufurannya, tambah lagi penyakitnya. Karena apa? Qasat qulubuhum. Apa? Keras hatinya. Jadi kalau orang beriman, ciri-ciri beriman, dibacakan ayat Qur'an, tambah beriman. Ngakunya beriman, dibacakan ayat Qur'an, kok makin gak mempan, nah dia itu masuknya itu. Orang yang terkunci hatinya atau orang yang sudah keras hatinya. Itu hati-hati, cek hati kita. Ya, itulah iman. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 ketika di situ jelaskan qalatil a'rab, orang-orang Arab itu biasanya orang-orang yang ngaku-ngaku saja, orang-orang bisa dikatakan Badui atau bangsa Arab yang hanya mengaku-ngaku Islam saja, mengaku iman. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu berkata, saya telah beriman. Nah, ya. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu. Katakanlah bahwasanya mereka belum beriman. Kata Allah, katakanlah mereka itu belum beriman wahai Muhammad. Ya. Walakin qulu aslamna. Suruh mereka bilang aslamna, bukan amanna. Kenapa? Karena beda. Iman sama Islam beda enggak? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Antum sudah berislam. Syahadat sudah Islam, tapi belum tentu. Paham di sini? Iya. Maka kedudukannya iman, Islam baru nanti Islam, iman baru ihsan. Islam dulu, ya kita berislam. Tapi kan nggak semua orang berislam itu beriman. Maka nanti orang yang Islam dibagi menjadi dua. Ada yang beriman, ada yang nifak atau munafik. Nah ini makanya qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah dia itu berislam. Kami telah berislam, bolehlah. Tapi kalau kami telah beriman, jangan. Ya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena mereka itu belum masuk keimanan di dalam dirinya. Sudah Islam, tetapi belum masuk ke pentingnya iman. Sekali lagi, iman ini penentu. Iman, ilmu penentu di syarat-syarat yang 3 berikutnya. Jadi kata Allah, pokoknya kalian tidak akan rugi, kalian dalam kerugian kecuali beriman dengan ilmu. Beriman dengan ilmu. Nah nanti yang 3-nya ini ngikutin yang pertama.
Kalau yang pertama nggak beres, yang ketiga ini juga beres. Perbaiki iman. Bisa jadi yang membuat kita malas, bisa jadi yang membuat kita berat, bisa jadi yang membuat kita susah dalam menegakkan amal soleh. Itu apa? Imannya kurang beres, ilmunya kurang beres. Nah, ini diperhatikan ya, iman. Nah, kalau orang suruh sholat, yang berangkat imannya langsung sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bergerak imannya akan menggerakkan apa? Kakinya akan gerakannya. Lihat temannya tidur, bangunin. Kalau nggak bangunin, khosir, rugi kita. Masuk ayat ini. Nah, nanti kita akan jelaskan. Ya, tadi amanu wa amilus sholihat, dan yang mengerjakan amal soleh atau kebaikan. Karena buah daripada iman pasti beramal solehah. Dengan imannya dia akan meyakini apa yang ia perbuat itu benar, maka dia akan bergerak. Kalau dia akan punya ilmu saja banyak tapi tidak bergerak, ya rugi. Ya, dia hanya punya ilmu nggak diamalkan, rugi, nggak bergerak. Harus ada geraknya, realitasnya, ya, buktinya. Ya, nulis sholihat, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis. Satu ayat lengkap tuh. Amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ada 4. Menasihati ke dalam kebenaran, kebaikan, petunjuk, hidayah. Yang tentunya al-haq ini dari Allah dan Rasulnya. Dan kemudian menasihati ke dalam kesabaran. Yang pertama, kita masuk ke menasihati ke dalam kebenaran. Orang yang merasa, orang yang meyakini dia sudah benar dan dia mengerjakan, pasti kalau semakin benar yang ia yakini, semakin ia yakin betul, semakin ia beriman dengan apa yang ia yakini itu, maka dia akan mengajak orang lain untuk ikut. Ya, ayo. Tapi kalau belum sampai ke sana, berarti masih ragu. Ayo hafal Quran yuk. Ya, karena dia sudah yakin betul. Ketika hafal Quran, dia mendapatkan sesuatu yang besar. Ayo sholat 5 waktu. Dia sudah yakin betul. Tetapi kalau orang yang saya sholat aja sendirilah, kamu ya sholat nggak apa-apa lah kalau nggak juga. Nah, itu berarti dia belum meyakini kalau sholat itu memberikan hal yang luar biasa kepada dirinya. Atau sebetulnya dia masih belum yakin sholat itu dapat apa gitu. Kalau kalian ini penghafal Al-Quran, belum bisa ngajak teman kalian, ayo hafal Quran bareng saya, berarti kalian juga masih bingung. Jangan-jangan saya hafal Quran juga ya nggak tahu juga saya kok bisa di sini gitu. Ya, masih ragu, masih belum yakin. Tapi kalau antum punya keyakinan, oh hafal Quran, nanti hafal Quran itu seperti ini, pasti akan ngajak. Jadi maka semakin kuat keimanan, maka akan semakin besar juga dia dalam berjuang, akan semakin besar dia dalam berdakwah dan mengajak. Karena ini adalah sumber kemuliaan. Bagaimana kata Allah, kuntum khairu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kamu itu menjadi orang yang terbaik, umat yang terbaik. Khairu ummah. Tapi syaratnya apa? Ta'muruna wa tanhauna wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita kok masih diem saja dengan kemungkaran dan masih diem saja untuk tidak mengajak kepada hal yang ma'ruf, berarti kita ada masalah dengan imannya. Hati-hati itu. Ya, maka kata Rasulullah SAW, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman." Ya, kalau kita melihat kemungkaran, ya paling tidak kita dengan tangan kita. Maksudnya apa? Dengan kebijakan kalau kita punya kedudukan. Ditutup, prostitusi dan lain sebagainya. Atau kita langsung mengislah. Ya, kalau orang yang berantem langsung ya. Tapi kalau tidak bisa, dengan lisannya. Seorang dai, seorang yang bisa menasihati, silahkan nasihati. Saya begini, silahkan. Kata Allah, kata Rasulnya seperti ini. Ya. Kemudian kalau tidak bisa, dengan hati, doa. Wadzalika adaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ini dengan doa, karena kita tidak mampu, tidak kuat, ya tetap harus peduli, walaupun cuma hanya dengan doa. Ya, maka kata Rasulullah, balighu anni walau, balighu, perintah, sampaikan, keharusan, ya amanah dari Rasulullah. Kalau kita mau jadi agennya Rasulullah, balighu, sampaikan. Anni menunjukkan dari Rasulullah itu yang agung,
Ya, berat berarti Ustaz, enggak. Sampaikan dari Rasulullah yang mulia, walau ayat, ringan karena cuma satu ayat. Jadi maksudnya dakwah itu enggak harus sampai profesor, enggak. Antum punya ilmu atau mendapatkan ilmu sesuai dengan marajiknya atau mendapatkan ilmu sesuai dengan sumbernya, maka antum tegur orang yang tidak sesuai dengan ilmu yang antum dapatkan. Cukup. Makanya berdakwah sesuai dengan ilmu. Oh, saya sudah dapat nih ilmu ini, langsung tegur. Karena kalau kita tahu, dengannya itu Allah menjaga ilmu kita. Paham enggak? Orang yang punya ilmu hanya dipendam, itu hilang. Tapi kalau punya ilmu tapi ia salurkan, maksudnya apa? Ia dakwahkan, dia ulangi lagi untuk mengingatkan orang lain, maka ilmu itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya dapat ilmu banyak, 1 kitab, 2 kitab, 4 kitab, tapi buat dirinya sendiri, itu akan hilang. Akan lupa maksudnya. Ya, maka disampaikan. Nggak boleh seperti ini, boleh seperti ini. Contoh kecil, sunnah Rasulullah ketika kita sholat depannya harus ada apa? Sutroh, falyadnu minha. Kita harus pakai sutroh dan dekat dengan sutroh. Ya, kalau ada orang yang nggak dekat dengan sutroh atau dia kok terlalu jauh, takut ada orang yang lewat di depannya ketika ia sholat, maka ditegur. Atau paling tidak antum ambil sutroh taruh depannya. Kalau memang berpotensi, tapi kalau 3 keramik ini ya masih ini ya. Cuma kalau sini temboknya sholatnya di belakang, nah itu orang lewat itu ya. Ya, maka kita tahu ilmunya, taruh. Jadi ilmu ringan terkadang bisa lupa karena kita tidak mengamalkan dan menyampaikan. Jadi pengikat ilmu itu selain ditulis, pengikat ilmu itu diamalkan dan disampaikan. Itu ngikat ilmu. Biar ilmu nggak pergi-pergi. Maka maksudnya Al-Quran itu bisa melekat. Itu kalau bisa diamalkan dan disampaikan. Kalau cuma untuk hafalan saja ya lupa lagi. Maka kan sering kalian mungkin terbetik dalam pikiran kalian, kemarin saya lancar, sekarang lupa. Ya memang karena belum diamalkan dan belum didakwahkan. Kenapa akhlak Rasulullah hulukuhul Quran, akhlaknya Al-Quran, karena sudah mengamalkan dan sudah menyampaikan. Bedanya itu. Para ulama besar seperti apa, dia kok nempel hafalannya, karena dia sudah mengamalkan dan didakwahkan. Jadi selain ditulis, diamalkan dan didakwahkan. Itulah ilmu, beramal dan mendakwahkan ilmunya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jadi tidak ada perkataan yang baik kecuali kita da'i. Kita menjadi penyeru untuk apa? Untuk Allah, kepada Allah. Da'i Allah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa tawassaw bis sabr. Menasehati di dalam kesah. Kenapa kok Ustadz ini mesti? Karena memang ini urutan ini. Kalau orang sudah ngajak, risikonya apa? Dibenci, dimusuhin. Terus apa? Dilawan. Ya, terus apa? Digadang-gadang, dihalangin. Resikonya berdakwah itu begitu. Resiko menyampaikan kebenaran al-haq itu pasti nanti ada ujiannya. Maka kata Allah, fasbir kama sabru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi dari rasul-rasul. Penting. Caranya bagaimana? Baca kitab-kitab kisah-kisah nabi-nabi yang termasuk ulul azmi khususnya, maupun kisah nabi atau rasul secara umum. Yang banyak itu ribuan ya nabi, bahkan berapa 300-an rasul. Coba, kan ada nabi yang pengikutnya sedikit, ada enggak? Ada. Nabi yang tidak ada pengikutnya, ada. Yang paling banyak ini Rasulullah, umatnya Rasulullah SAW. Ada. Tapi apakah mereka down? Tidak. Yang penting dia dakwah, mau ngikut mau enggak jalan. Ya. Karena memang ujian para nabi dan ujian para rasul adalah ujian yang berat. Kata Rasul, bagaimana asyaddul bala. Bala, ujian, cobaan yang berat adalah mursalin, para rasul-rasul. Ya, maka kalau kita belum jadi rasul, belum jadi atau enggak jadi, ya, bukan rasul, berarti masih di bawah sebetulnya. Ya. Maka caranya kita meneladani kisah-kisah supaya kita lebih semangat. Ya. Inilah pentingnya waktu, sabar. Maka sabar, para ulama menjelaskan itu ada 3. Sabar itu dibagi menjadi
3, sabar menahan musibah. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam taat. Kenapa? Karena di dalam ketaatan itu ada ujian, seperti halnya syaitan menggoda, apalagi macam-macam lah, ya, malas, hawa nafsu. Yang kedua, bersabar dalam menjauhi larangan yang Allah larang, hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh. Coba kembali kepada hal yang diwajibkan dan hal yang disunahkan. Jauhi hal-hal yang sia-sia, kan bahkan begitu. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di dalam Imam At-Tirmidzi dijelaskan Rasulullah bersabda, salah satu dari karakter seseorang, kebaikan seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Itu bagus itu. Tapi kalau hal yang sia-sia masih dia lakukan, nah ini bermasalah, apalagi imannya nanti. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dia bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik yang baik maupun yang buruk menurut dia. Contoh yang baik, dia dikasihkan harta banyak. Memang harus bersabar, iya. Kalau nggak bersabar, dia hartanya gunakan untuk hal-hal yang macam-macam. Naudzubillah, malah ke dalam hal yang haram. Padahal itu harta kan baik kalau bagi manusia. Dan kemudian ketika tertimpa musibah, itu juga harus bersabar. Jadi kalau kita disabar ketika ini, nah, luar biasa. Maka ada seseorang yang tanya kepada Rasulullah tentang nasihat. Ya Rasulullah, saya minta nasihatnya. Rasulullah tahu ini yang datang orang yang perlu dinasihati tentang kesabaran. Ini orang kadang tidak sabar. Maka Rasulullah bersabda gimana? La taghdab, jangan marah. Faradatan miraran, la taghdab, jangan marah. Karena sabar juga kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, itu sabar juga. Karena jangan sampai hawa nafsu kita turutin. Dengan hawa nafsunya kita akhirnya membenci seorang mukmin. Dengan hawa nafsunya kita memusuhi wali-wali Allah. Dengan hawa nafsunya kita melebar luas pokoknya. Ya, yang terjadi di zaman ini, demi harta, demi kedudukan, demi jabatan, demi apapun yang ia inginkan, dia mampu menghalalkan segala cara. Ya, termasuk apa? Menzolimi. Ya, akhirnya dia nggak tahu nanti akan semua itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, yang bisa kita petik dari surat ini yang pertama adalah iman dan ilmu. Jadi orang harus beriman, ya didasari dengan ilmu. Semakin berilmu maka semakin kuat imannya. Jangan sampai iman-iman saja tetapi tidak memiliki ilmu. Jadi ilmu. Kalau sudah itu yang kedua apa? Beramal soleh. Harus ada buktinya. Ingat-ingat nih, saya rangkum. Yang ketiga, dakwah atau ajak orang. Nasihati orang yang menurut kita kurang tepat. Ya. Seperti ini, nasihati. Yang keempat, bersabar. Orang yang berjuang ini perlu bersabar. Karena terkadang masalah itu nggak dari eksternal. Orang yang sedang di jalan dakwah, orang yang sedang di dalam menuntut ilmu, itu kadang masalah bukan eksternal dari luar, tapi kadang dari dalam. Gimana ketika kita membaca surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sudah, bersabar kalian, tetap bersabar dan teguh. Tetap bersama siapa? Bersama orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ya. Yuriduna wajhah, yang menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Minta ridhonya Allah, minta ampunannya Allah, minta rahmatnya Allah. Maksudnya apa? Yang mengingatkan tentang Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum turiduna zinatal hayatad dunya. Jangan sampai kamu tuh condong kepada orang-orang yang selalu lebih melihat ke arah duniawi semata. Jangan. Tetap teguh kepada orang-orang yang orientasinya Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita kesana kayaknya enak itu, kerjaan di sana lebih besar gajinya. Kayaknya di sana sekolahannya lebih enak, ada perempuannya, ikhtilat campur perempuan dan
laki-laki yang tidak membatasi tentang agama mereka. Wala ta'du aynaka anhum zinatul hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa. Dan nanti ya, semua itu ketika kalian sudah condong kepada hal-hal duniawi, kalian akan memalingkan dari mengingat Allah. Ya, aghfalna akan melupakan Allah. Wattaba hawa, dan mengikuti hawa. Sudah itu. Tidak sabar di dalam komunitas yang bagus, nggak sabar di dalam lingkungan yang bagus, yang islami, yang syar'i, ya, teman-teman seiman, ya, teman-teman seislam. Kalian malah melihat lebih condong kepada teman-teman duniawi kalian yang menjauhkan dari Allah, sehingga apa nanti Allah melupakan kamu. Dia melupakan Allah dan Allah pasti melupakan dia, ya kan, seperti itu. Kemudian apa? Hawa nafsunya ia ikuti. Wattaba hawa wa kana amruhu furqa. Maka urusannya akan cerai-berai. Ini menandakan bahwasanya sabar itu penting. Ya, banyak sekali kata sabar diulangi dalam karena memang hidup itu syukur dan sabar. Syukur, sabar. Harus syukur untuk menambahi keimanan, harus sabar untuk tetap dengan keimanannya. Ya, syukur untuk menambah keimanan dan sabar untuk menjaga keimanannya. Nah, itu kesimpulannya. Itu yang dapat kita sampaikan. Jadi Rasulullah juga mengingatkan kita, iktanim khamsan qablal khamsin, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa saja? Ya, hidup sebelum mati, apa? Sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, terakhir waktu luang sebelum waktu sempitnya. Manfaatkan. Fa idza faragta fansab. Surat Al-Insyirah. Ya, kosong isi. Kosong isi. Kalau kita kosong, dibiarkan kosong, setan yang ngisi. Nah, nauzubillahi min dzalik. Mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mendirikan meneguhkan keimanan memberikan keteguhan iman terhadap diri kita, mengistiqomahan kita semua dan termasuk orang-orang yang di sekitar kita. Maka kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دربي بالقرآن فشكرا يا رباه